cybercrime. Pada awalnya, cybercrime didefinisikan sebagai kejahatan komputer. Menurut Mandel, dalam Suharyanto, penggunaan komputer untuk melaksanakan perbuatan penipuan, pencurian, dan persembunyian yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan keuangan, keuntungan bisnis, kekayaan, atau pelayanan. Di sini kami ada dua kasus dari luar bidang Indonesia sendiri. Kasus pertama itu terjadi di Singapura. Di Singapura sendiri itu terkena serangan cyber. Data 1,5 juta penduduk dicuri. Data pribadi 1,5 juta penduduk di Singapura dicuri oleh hacker dalam sebuah serangan cyber. 1,5 juta orang yang data pribadi dicuri itu adalah pasien dari institusi penyedia layanan kesehatan terbesar di Singapura bernama Singtel. Lebih parahnya lagi, data-data obat yang pernah diresepkan ke 160.000 orang di antaranya juga. Salah satunya adalah data milik Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong. Ini adalah serangan cyber yang paling parah yang pernah terjadi bagi Singapura. Pasalnya, hacker menyusup ke dalam komputer milik Singtel yang membawahi 4 rumah sakit, 5 pusat spesialis nasional, dan 8 poliklinik negara tersebut. Pemerintah Singapura menyebut serangan ini memang secara spesifik menargetkan untuk mencuri data-data PNB. Lebih lanjut, mereka juga menyebut serangan ini bukanlah aksi dari hacker biasa ataupun grup kriminal. Oke, ini saya menjelaskan kasus cybercrime di Indonesia. Contohnya kasus Bujurka ini. Kasus Bujurka ini kasus hacker yang sangat parah di Indonesia. Contohnya data Lithium dicuri sekitar 26 juta pengguna video. Data SIM card dicuri sekitar 1,5 miliar. Data kartu SIM card. Pencurian data KPU sekitar 105 juta data. Data yang dicuri itu contohnya nama, usia, tanggal lahir, jenis kelamin, nik, dan nomor kartu keluarga. Dan yang paling parah di sini yang diretas oleh Bujurka ini dokumen rahasia milik presiden. Pencurian datanya yaitu surat rahasia kepada presiden, surat rahasia kepada Mensesnek, yang ketiga file super smart. Pro kasus Bujurka dan terhadap kasus penyerangan di Singapura. Pro dan kontra terhadap kasus Bujurka, masyarakat mendukung dari aksi tersebut. Uniknya lagi, masyarakat juga menganggap sosok Bujurka sebagai pahlawan dan terus mengirim permintaan untuk meretas kasus-kasus negara yang masih menjadi misteri. Menurut salah satu pengguna Twitter, mereka melakukan tweet dengan menyebutkan bahwa sangat menghibur. Lanjutkan share, ujar pemilik akun Twitter akun Xiaomi. Bujurka adalah pahlawan baru bagi rakyat Indonesia yang ingin merdeka dari ketertindasan pemerintah sendiri, ujar dari salah satu netizen. Kontra terhadap Bujurka. Meskipun demikian, ada pula masyarakat yang menganggap Bujurka sebagai isu untuk mengalihkan publik dari kasus yang tengah viral, yang dimaksud adalah kasus pembunuhan terhadap Brigadir J. Pro terhadap kasus anonimus yang terjadi di Singapura itu belum ditemukan yang pro-nya. Sedangkan kontranya terhadap kasus anonimus tersebut, pasien yang telah terdampak dari serangan cybercrime merasa sangat kecewa karena data milik mereka berhasil dicuri oleh hacker tersebut. Cybercrime dalam perspektif hukum pidana menurut para ahli, mewajibkan selingan tindakan kriminal merupakan salah satu perilaku manusia yang pada satu saat tertentu telah dibuat dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya. Berikut dari Pompe, tindakan kriminal merupakan suatu tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang yang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Menurut Simons, tindakan kriminal
yang didapat hukum. Perspektif hubungan internasional, menurut UNDOC mengidentifikasi konvergensi legislatif sebagai suatu hal terpenting untuk efektifnya kerjasama. Hal ini karena banyak negara basis bantuan hukum berbalik pada prinsip kriminalitas ganda yang mengharuskan bahwa pelanggaran tersebut dapat diampuni kedua jurisdiksi. Perbedaan semacam ini hanya dapat diatasi dengan upaya bersama untuk menyelaraskan standar hukum dan meningkatkan kerjasama antar jurisdiksi. Mungkin sekian presentasi kami. Maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.